warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang mengenal bilangan bulat serta membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang operasi bilangan bulat. Jadi operasi bilangan bulat itu ada 4, ya nak. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mungkin kalian sudah mempelajarinya saat SD. Di sini kita akan mempelajarinya kembali atau mengulang lagi materi yang sudah mungkin kalian dapatkan saat SD kemarin, yaitu terkait materi operasi bilangan bulat. Langsung saja kita bahas. Yang pertama itu adalah penjumlahan. Oke, di sini untuk bisa memahami penjumlahan bilangan bulat, Ibu memiliki 2 koin ya, koin berwarna hitam dan berwarna putih. Yang berwarna hitam itu menggambarkan atau melambangkan bilangan negatif, sedangkan koin berwarna putih itu melambangkan bilangan positif. Nah, di sini ada aturan permainannya, bisa dilihat di bagian bawah. Apabila koin putih dan hitam bertemu dalam satu baris yang sama, maka kita harus membuang kedua koin itu. Jadi kalau misalnya dalam satu baris yang sama kita menemukan koin putih dan hitam, maka kita harus membuang kedua koin tersebut. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Yang pertama itu coba kita kerjakan 3 ditambah 2 dengan menggunakan bantuan koin putih dan hitam. 3 ditambah 2, 3 bilangan positif, berarti kita ambil 3 koin positif. 1, 2, 3, yaitu 3 koin putih ya. Ditambah 2, berarti kita tambahkan 2 koin berwarna putih. 1, 2. Sehingga kita dapatkan di dalam papan ini ada 5 koin putih. Jadi 3 tambah 2 adalah 5. Kenapa 5? Karena ada 5 koin yang berlambang positif. Sehingga 3 tambah 2 sama dengan 5. Masih mudah ya? Bagaimana jika negatif 3 ditambah dengan negatif 2? Berapa kira-kira? Baik, sekarang kita bahas. Pertama itu ada 3, negatif 3. Berarti kita ambil 3 koin negatif atau 3 koin berwarna hitam. 1, 2, 3. Karena negatif 3 kan? Kemudian katanya ditambah negatif 2. Kita tambahkan 2 koin berwarna hitam. 1, 2. Sehingga di papan ini kita memiliki 5 koin berwarna hitam. 5 koin bertanda negatif, sehingga negatif 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 5. Karena kita ada 5 koin bertanda negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana jika 3 ditambah dengan negatif 2? 3 tambah negatif 2. Yang pertama itu 3. Berarti kita ambil 3 koin berwarna putih. Karena 3 nilainya positif kan? Jadi kita ambil 3 koin berwarna putih atau bertanda positif. 1, 2, 3. Kemudian ditambah dengan negatif 2 katanya. Oke, kita tambahkan 2 koin negatif atau 2 koin berwarna hitam. 1, 2. Baiklah. Ternyata di sini kita menemukan koin putih dan hitam dalam satu baris yang sama. Di sebelahnya juga koin putih dan hitam dalam satu baris yang sama. Ingat aturan permainannya. Apabila putih dan hitam bertemu dalam satu baris yang sama, maka kita harus membuang keduanya. Sehingga kita buang kedua koin tersebut. Oke. Putih dan hitam kita hilangkan, putih dan hitam kita hilangkan. Bersisa 1 koin berwarna putih di papan. Sehingga 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 1. Karena hanya bersisa 1 koin berwarna putih di sini. Sehingga 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 1. Bisa dipahami ya? Lanjut ke soal yang berikutnya. Negatif 3 ditambah dengan 2. Negatif 3 berarti kita ambil 3
koin berwarna hitam atau 3 koin bertanda negatif. 1, 2, 3. Ditambah 2. Berarti kita ambil 2 koin berwarna, kita tambahkan 2 koin berwarna putih atau bertanda positif. 1, 2. Oke, di sini ternyata kita menemukan terdapat koin putih dan hitam dalam satu baris yang sama. Di sebelahnya juga sama, koin putih dan hitam dalam satu baris yang sama. Dengan aturan permainan, jika ada koin putih dan hitam dalam satu baris yang sama, maka kita harus membuang keduanya. Sehingga kita buang kedua pasang koin putih dan hitam ini. Ya, bersisa satu koin berwarna hitam atau 1 koin negatif, sehingga negatif 3 ditambah 2 itu hasilnya adalah negatif 1. Sehingga negatif 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 1. Bisa dipahami ya? Oke, tadi kita sudah membahas 4 soal penjumlahan. 3 ditambah 2 tadi kita dapatkan hasilnya 5. Negatif 3 tambah negatif 2 kita dapat hasilnya negatif 5. Kemudian 3 ditambah negatif 2 hasilnya 1, lalu negatif 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1. Oke, kita lihat di sini. 3 tambah 2 sama dengan 5, negatif 3 tambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Terus yang bawahnya 3 tambah negatif 2 sama dengan 1, negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Pada tabel di atas, jika kita lihat lagi, ada kesamaan dari 2 soal tersebut, yaitu kedua bilangannya memiliki tanda-tanda yang sama. Di soal pertama, tandanya sama-sama positif. Di soal yang bawah, tandanya sama-sama negatif. Ternyata, kesimpulan yang bisa kita ambil, ketika dua bilangan dengan tanda sama dijumlahkan, maka tinggal kita jumlahkan kedua bilangan tersebut. Hanya saja, jika yang dijumlahkan adalah bilangan negatif, hasilnya juga merupakan bilangan negatif. Jadi kalau misalnya ada dua bilangan yang sama, dijumlahkan, tinggal kita jumlahkan nilainya. 3 tambah 2, 5. Negatif 3 tambah negatif 2. Tambahkan saja 3 tambah 2, 5. Tapi karena yang dijumlahkan sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya juga pasti akan negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif 5. Oke. Jadi kalau misalnya bilangan yang dijumlahkan adalah bilangan yang sama, langsung kalian jumlahkan saja kedua bilangan tersebut. Dengan catatan kalau yang dijumlahkan adalah sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya juga pasti negatif. Tapi kalau misalnya yang dijumlahkan sama-sama bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Bisa dipahami ya? Nah, kalau yang di atas itu ternyata tanda bilangannya sama, ternyata dua contoh soal berikutnya tanda bilangannya berbeda. Bisa kita lihat. Soal yang pertama itu positif ditambah negatif. Soal yang selanjutnya negatif ditambah dengan positif. Kedua bilangan ini tandanya berbeda. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Ternyata ketika dua bilangan dengan tanda berbeda dijumlahkan, maka tinggal kita kurangi bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Jadi kalau misalnya tandanya berbeda, tinggal kita kurangi nilai yang besar dengan nilai yang kecil. Oke. Kalau misalnya yang nilai terbesar itu bila bertanda positif, maka hasilnya akan bertanda positif. Kalau bilangan yang besar itu bertanda negatif, maka hasilnya akan bertanda negatif. Jadi kalau misalnya kita menemukan dua bilangan yang berbeda tandanya, misalnya satu positif, satu negatif, atau satu negatif dan satunya positif,
Itu tinggal kita kurangi saja nilai yang bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Seperti ini, 3 tambah negatif 2. Jadi tinggal kita kurangi 3 kurang 2. Atau negatif 3 tambah 2. Tinggal kita kurangi 3 kurang 2, 1. Tapi kalau misalnya nilai yang terbesar itu positif, hasilnya akan positif. Tapi kalau nilai yang terbesar itu bertanda negatif, maka hasilnya juga akan bertanda negatif. Silakan dipahami terlebih dahulu. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa contoh penjumlahan soal penjumlahan sebelumnya. Oke, sekarang kita coba bahas beberapa soal di bawah ini. 13 ditambah 27, ini mudah sekali ya, pasti kalian bisa mengerjakannya. 13 kita tambahkan dengan 27. Tambahkan ke bawah saja, 3 tambah 7, 0, 1 simpan, 1 tambah 1 tambah 2, iya 4, sehingga hasilnya adalah 40. Bagaimana dengan soal kedua, 23 ditambah 16? Ingat, kalau misalnya tandanya berbeda, maka tinggal kita kurangi saja bilangan besar dengan bilangan yang kecil. Karena tandanya berbeda, karena bilangannya berbeda, yang satu positif, satu bilangan negatif, maka tinggal kita kurangi saja. 23 kurang 16. Berapa nih? 3 kurang 6. Oke, pinjam ya, jadi 13 dikurang 6. Ya, 7. Ini sudah dipinjam, tinggal 1 kurang 1, 0, sehingga sisanya adalah 7. 7 atau negatif 7? 7 ya. Kenapa 7? Karena yang lebih besar adalah bilangan positif. Kalau yang lebih besar adalah bilangan negatif, dia menjadi negatif 7. Tapi karena yang bilangan yang terbesar adalah bilangan positif, sehingga hasilnya adalah bilangan positif juga. Bisa dipahami ya. Lanjut contoh soal yang ketiga. Oke, lanjut soal yang ketiga. Negatif 40 ditambah 28. Yang satu bilangan negatif, yang satu bilangan positif. Karena berbeda, kalau berbeda berarti tinggal kita kurangi saja. Nilai yang besar dikurang nilai yang kecil. Berarti 40 dikurang 28. 0 kurang 8 tidak bisa aja ya. Jadi minjem, jadi 10. 10 kurang 8, iya 2. Ini setelah dipinjam jadi 3 ya. 3 dikurang 2, oke 1. Sehingga hasilnya adalah 12. 12 atau negatif 12? Negatif 12 ya. Kenapa negatif? Karena bilangan yang terbesar adalah bilangan negatif, 40. Kalau bilangan yang terbesar adalah bilangan positif, hasilnya pasti akan positif dia. Tapi karena yang terbesar adalah bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi hasil negatif 40 ditambah 28 adalah negatif 12. Silakan dipahami terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Negatif 30 ditambah negatif 27. Kalau tandanya sama, tinggal kita apa? Tinggal kita jumlahkan. 30 ditambah 27, berapa nih? 0 tambah 7, 7, 3 tambah 2, 5. 57. Positif atau negatif, nak? Negatif. Kenapa negatif? Karena bilangan yang dijumlahkan adalah bilangan negatif. Sehingga hasilnya juga pasti akan negatif. Sehingga negatif 30 tambah negatif 27 adalah negatif 57. Ingat ya, kalau tandanya sama, tinggal kita jumlahkan. Terus hasilnya kita lihat, kalau yang dijumlahkan bilangan positif, hasilnya positif. Kalau yang dijumlahkan bilangannya negatif, hasilnya adalah negatif. Tapi kalau misalnya tandanya berbeda, maka tinggal kita kurangi bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Terus lihat, bilangan mana yang besar? Kalau bilangan yang besar adalah bilangan positif, hasilnya akan positif. Tapi kalau bilangan yang besar adalah bilangan negatif, maka hasilnya adalah akan negatif juga. Silakan dipahami terlebih dahulu.
sebelum kita masuk ke pembahasan operasi pengurangan. Pengurangan. 3 dikurang 2. 3 dikurang 2. Sekarang kita ambil 3 koin berwarna putih. Dikurang 2. Kalau dikurang berarti kita ambil koinnya. Sehingga kita ingin mengambil 2 koin berwarna putih atau 2 koin positif. Karena dikurang 2. Kita ambil 2 koin berwarna putih. 1, 2. Sehingga di papan bersisa 1 koin berwarna putih. Jadi 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1. Masih mudah ya ini ya. Bagaimana jika negatif 3 dikurang negatif 2? Oke, negatif 3. Kita ambil 3 koin berwarna hitam. 1, 2, 3. Kita ambil, karena dikurang kita ambil 2 koin berwarna hitam atau 2 koin negatif. 1, 2. Ternyata bersisa 1 koin negatif di sini atau 1 koin berwarna hitam. Sehingga kita dapatkan hasil dari negatif 3 dikurang negatif 2 adalah negatif 1. Karena bersisa 1 koin berwarna hitam atau 1 koin negatif. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana jika 3 dikurang negatif 2? 3, kita ambil 3 koin berwarna putih. Kita tambahkan 3 koin berwarna putih ke papan. 1, 2, 3. Dikurang, berarti kita ingin mengambil 2 koin berwarna hitam, karena negatif. Kita ingin mengambil 2 koin berwarna hitam. Pertanyaannya, di papan ini ada tidak koin berwarna hitam? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, maka kita tambahkan koin berwarna hitam. Oke, tapi kita tidak bisa menambahkan koin berwarna hitam saja. Kita harus menambahkan 1 paket. Jadi kalau kita ingin menambahkan koin berwarna hitam, kita juga harus menambahkan koin berwarna putih. Oke, jadi kita tambahkan, karena kita butuh 2 koin hitam, berarti kita tambahkan 2 paket koin hitam dan putih. Oke, harus pasang ya. Lalu sepasang lagi. Oke, sini kita sudah menambahkan 2 koin hitam dan 2 koin putih. Atau 1 paket koin hitam dan putih, 2 paket koin hitam dan putih. Oke, sekarang kita sudah ada koin hitam 2, kita ingin mengambil 2 koin hitam. Kita ambil 2 koin hitam. 1, 2. Bersisa ternyata 1, 2, 3, 4, 5. 5 koin putih di papan tersebut. Sehingga 3 dikurang negatif 2 hasilnya adalah 5. Bisa dipahami ya? Nah, bagaimana jika negatif 3 dikurang 2? Negatif 3 berarti kita tambahkan 3 koin berwarna hitam. 1, 2, 3. Dikurang 2 berarti kita ingin mengambil 2 koin berwarna putih. Ada tidak koin berwarna putih di sini? Tidak ada kan? Kalau tidak ada berarti kita tambahkan 2 paket koin hitam dan putih. 1 paket, 2 paket. Oke, kalau tidak ada berarti kita adakan, maka kita tambahkan. Nah, di sini kita kan ingin mengambil 2 koin berwarna putih. Sekarang kita ambil 2 koin berwarna putih. Hilang. Sehingga bersisa di papan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 koin berwarna hitam. Sehingga hasilnya adalah negatif 5. Oke, sebelumnya kita sudah membahas 4 soal pengurangan ya. Min 3 dikurang 2, min 3 dikurang negatif 2, kemudian 3 dikurang negatif 2, dan negatif 3 dikurang 2. Oke, kalau misalnya kita lihat di buku LKS kalian halaman 7 itu, di situ ada pernyataan bahwa pengurangan A dan B sama dengan penambahkan A dengan inverse atau kebalikan dari B. Jadi pengurangan A dan B itu sama dengan kita menambahkan B
bilangan A dengan kebalikan dari bilangan B. Jadi kalau misalnya bilangan B-nya 2, kebalikannya jadi negatif 2. Kalau bilangan B-nya negatif 2, kebalikannya jadi positif 2. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nomor 1 itu 3 dikurang 2, itu sama saja kita menjumlahkan 3 ditambah dengan kebalikan dari 2, yaitu negatif 2. Jadi 3 dikurang 2 itu sama dengan 3 ditambah negatif 2. Jadi di perhitungan kita dapat hasilnya 3 dikurang 2 itu kan sama dengan 1. Nah, min 3 dikurang negatif 2 itu sama dengan min 3 ditambah kebalikan dari negatif 2, yaitu 2. Jadi min 3 dikurang negatif 2 itu sama dengan min 3 ditambah 2. Jadi kita dapat hasilnya sama dengan negatif 1. Nah, di dua soal awal ini, balik lagi ke kesimpulan yang kita dapat di bilangan positif. Apabila kedua bilangan dengan tanda berbeda kita jumlahkan, ini kan positif negatif kita jumlahkan, dua tanda beda. Negatif positif kita jumlahkan, dua tandanya berbeda kan. Maka tinggal kita kurangi bilangan tersebut, kemudian kita untuk hasilnya, kalau misalnya yang terbesar itu bilangan positif, maka hasilnya akan bernilai positif. Tapi kalau yang terbesar itu bilangan negatif, ini kan 3 sama 2, yang besar kan 3. Karena yang terbesar bilangan negatif, maka hasilnya akan bernilai negatif. Seperti itu. Oke. Kemudian di dua soal berikutnya, kalau 3 kita kurangi dengan negatif 2, berarti itu sama dengan 3 ditambahkan dari kebalikan negatif 2, yaitu 2. Jadi 3 dikurang negatif 2 itu sama dengan 3 ditambah 2, yaitu 5. Dan untuk soal berikutnya, negatif 3 dikurang 2 itu sama dengan negatif 3, kita tambahkan dengan kebalikan dari 2, yaitu negatif 2. Jadi negatif 3 dikurang 2 itu sama dengan negatif 3, kita tambahkan dengan negatif 2, yaitu hasilnya negatif 5. Nah, di dua contoh soal terakhir juga bisa kita tarik kesimpulan yang sama seperti di penjumlahan, bahwa ketika kita jumlahkan dua bilangan dengan tanda yang sama, kan positif tambah positif, negatif tambah negatif, maka hasilnya tinggal kita jumlahkan saja bilangannya, 3 tambah 2, 3 tambah 2. Nah, kalau misalnya kedua bilangannya bernilai positif, maka hasilnya akan bernilai positif. Tapi kalau misalnya kedua bilangan bernilai negatif, maka hasilnya juga akan bernilai negatif. Seperti itu. Silakan kalian pahami terlebih dahulu. Setelah ini kita akan membahas beberapa contoh soal dari pengurangan. Oke, sekarang kita bahas 4 contoh soal ini ya. Yang pertama, 13 dikurang 27. 13 dikurang 27 itu sama dengan 13 dikurang 27 itu sama dengan 13 ditambah dengan kebalikan dari 27, yaitu negatif 27. Oke. Sama dengan kalau kembali ke kesimpulan dari penjumlahan, ketika kita menjumlahkan dua bilangan dengan tanda berbeda, maka tinggal kita kurangi bilangan besar dengan bilangan kecil. Yang mana yang besar? 13 atau 27? 27 ya. Sehingga 27 kita kurangi dengan 13. Oke. 7 kurang 3, 4. 2 kurang 1, 1. Sehingga hasilnya adalah 14. Tapi 14 atau negatif 14? Ingat, kita lihat mana yang lebih besar, bilangan positif atau negatif, 27 atau 13. 27 ya, sehingga hasilnya juga akan bertanda negatif karena yang terbesar adalah bilangan negatif, yaitu 27. Sehingga hasilnya juga akan bernilai negatif, yaitu negatif 14. Lanjut ke contoh soal yang kedua ya.
Contoh soal yang kedua, 23 dikurangi 16. Itu sama dengan kita jumlahkan 23 ditambah dengan kebalikan dari negatif 16, yaitu ya 16. Sehingga tinggal kita jumlahkan saja 23 tambah 16. 23 tambah 16. Oke. 3 tambah 6 9. 2 tambah 1 3. Oke, hasilnya berarti jadi 39. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, untuk soal yang ketiga, negatif 40 dikurangi 28 sama dengan negatif 40 ditambah kebalikan dari 28. Ya, negatif 28 ya. Balik lagi ke kesimpulan penjumlahan. Ketika kita menjumlahkan dua bilangan dengan tanda yang sama, maka tinggal kita jumlahkan saja bilangannya. 40 tambah 28. Oke, 0 tambah 8 8. 4 tambah 2 6. Sehingga hasilnya adalah 68. Tapi ingat, positif atau negatif ini? 68 atau negatif 68? Negatif ya. Karena kedua bilangan yang kita jumlahkan adalah sama-sama bilangan negatif, maka hasilnya juga akan negatif. Bisa dipahami ya, sehingga hasilnya adalah negatif 68. Oke, lanjut ke contoh soal yang terakhir, negatif 30, maaf ini kurang ya, dikurang negatif 27 sama dengan negatif 30. Negatif 30 kita jumlahkan dengan kebalikan dari negatif 27, yaitu 27. Oke. Nah, ingat, balik ke kesimpulan penjumlahan, ketika kita menjumlahkan dua bilangan dengan tanda yang berbeda, maka itu sama saja dengan kita mengurangi bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil. Mana yang besar, 30 atau 27? 30 ya. Sehingga kita kurangi 30 dengan 27. Oke, kita kurangi 30 dikurang 27. Berapa ini? Hasilnya 3 ya. Oke, 3. 3 atau negatif 3? Lihat bilangan yang besar, 30 atau 27? Bilangan yang bertanda positif atau negatif? 30 kan bertanda negatif, 27 bertanda positif. Mana yang lebih besar? Yang 30 atau 27? 30 ya. Karena 30 bertanda negatif, maka hasilnya juga akan bertanda negatif. Sehingga hasilnya adalah negatif 3. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang mungkin kurang kalian pahami, silakan kalian tanyakan. Baiklah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan melalui chat pribadi ke Ibu di WA. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.